berarti istilah malaikat yang menulis baik ditulis, buruk ditulis ini sebenarnya wujud nggak ada. itu adalah pelaksana. Contoh misalkan menulis kebaikan dan menulis keburukan. Itu mengajak kebaikan dan mendorong keburukan. Karena ada wujud-wujud kehendaknya. Itu hanya istilah. Iya loh, itu kan gitu kan. Cuma orang menerimanya mungkin. Jadi ada yang mendorong kebaikan, mendorong kemungkaran, mencegah kemungkaran dan mendorong kemungkaran. Itu wujud-wujud kehendak, bagian-bagian dari tugas yang diberikan oleh Allah dan hidup yang ada dalam perabotan hidup manusia. Gitu. Siapa besar pundak ini ngerti ya, kira syariat yang ngomong. Tapi sebenarnya adalah itu tadi di dalam rasa tadi itu. Kang, ilmu koyo ngene iki dilakoni wong kabeh. Kehidupan enggak berjalan kan. Justru kehidupan ini akan senantiasa berjalan seirama. Gitu. Lah kira wong padha nrimone. Lah iya. Iki nggonku ya nggonku. Lah iya kan seirama kan. Padha nrimone kan seirama kan. Nah di situ tidak ada sing nafsu sing membunuh sing ini. Mergo kurang-kurang mau. Akhirnya gue gak rapayu kan. Nah disitulah nggak apa-apa. Dulu nggak ada uang nggak apa-apa. Dulu nggak ada uang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah terus bagaimana zaman sekarang dengan zaman dahulu? Ya lebih bagus zaman sekarang dong. Kan gitu. Karena ini perkembangan tingkat mi'rajnya Allah terhadap alam ini. Gitu. Dan nanti jangan khawatir, manusia semua akan sempurna. Kabeh akan sempurna. Bahkan nanti akan mengalami zaman telepati nanti. Zaman suatu saat nanti. Perkembangan mi'rajnya manusia. Yang sudah akan mengetahui terus tentang kepahaman keilahian yang sudah termanifestasi di dalam diri kita. Tuh. Berarti perkembangan zaman ini Kang. Iya. Dari dulu sing kena diarani jahiliyah, zaman kebodohan. Kebodohan ini dalam arti teknologi atau dalam arti ketuhanan? Bodoh dalam tidak mampu mengartikan hadirnya Allah tadi, atau bodoh dalam hal teknologi yang seperti sekarang mungkin dulu nggak ada. Bodoh dalam hal tidak ada Tuhan. Dia itu yang ada pesugihan. Yang dimungsuhi utama oleh Kanjeng Nabi loh ya, soalnya zaman jahiliyah loh ya. Itu adalah pesugihan. Wong Arab kuwi biyen muja pesugihan, Lata, Uzza. Sing tong patung-patung lho, Mas. Iku mono pesugihan. Sing ngewangi mergawe. Sing disembah, sing didewakan, sing disembah-sembah itu bukan Tuhan, tapi pesugihan sing dijalui perewangan. Wih, istilah jin mau Kang. Iya, roh-roh jahat itu toh. Itu sudah mendarah daging bagi kaum jahiliyah. Lata, Uzza, ngarani iki gak patung apa, nyembah patung kan. Itu sebenarnya bukan kok nyembah, disembah untuk dipuja-puja, untuk dijadikan perewangan. Ini mergawe, ini urip lho, nyata kuwi, roh-roh jahat kuwi. Kuwi jenenge syirik. Tidak ada Tuhan, sudah tidak apalagi menghadirkan Tuhan. Nah, orang-orang jahiliyah takut akan Kanjeng Nabi Muhammad karena tradisinya khawatir hilang itu. Ini sampai ngene patung-patung tek kabeh pesugihanku piye, aku matiku aku wis kadung kontrak. Maka jelas tak kirim kamu ke neraka jahanam ketika memedang. Ya, tak kirim, memang betul itu. Dikirim ke ikune pesugihannya kuwi wis kontrak.
nunggu roh-roh jahat kuwi. Karena ini semua energi, Mas. Orang meninggal itu tergantung energinya. Arahnya itu nanti. Energinya ke situ ya ke situ. Kontraknya itu yes, apa wis dilakoni akhirnya para ya ngono. No kono, Mas. Energi. Wilah kafir Quraisy. Atakar Uzza atau Uzla sing dewa sing kana sing paling sing ngene gede. Tapi mendarah daging sing kabeh-kabeh. Wong sugih-sugih blegethuk kabeh dienggo dagang, dienggo apa-apa. Pok gak karo-karo tau mujo ngono. Pesugihannya. Jos pesugihannya mengharapkan. Ketika tidak menghadirkan Tuhan, energi yang lain, ya kuwi. Saat itu kan ngono. Kang, kisah-kisah Nabi kan terus berulang, mulai Iya. Nabi Adam. Tapi pada akhirnya ditinggal Nabi ini elek. Berulang terus lah sampai Nabi Muhammad. Bahkan setelah Nabi Muhammad pun nanti ceritanya kan jadi jelek. Turun lagi. Pembunuhan. Nabi yang lama-lama turun, Nabi Isa mungkin. Nabi yang lain turun. Memang kehidupan seperti itu ya. Cokro manggilingan status. Tadi kan saya sudah bilang, cokro manggilingannya alam ini berputar, ada, Mas. Bahkan sudah ada patokan-patokan mungkin tiap 700 tahun. Ada itu cokro manggilingannya alam, cokro manggilingannya menungso ya ono secara global. Cokro manggilingane awak dhewe ya ana, cokro manggilingane nusa lan bangsa ya ana, cokro manggilingane negara ya ana. Ana kabeh. Iku jenenge cokro manggilingan, ilmu yang paling tertinggi. Makane cokro Sudarsanane Kresna sing paling jos, sing paling pinunjul. Cokro manggilingan saiki, cokro Sudarsanane berputar kan. Cokro Sudarsanane berputar. Roda dari cokro manggilingan berputar. Iku jenenge Kresna. Percaya karo cokro manggilingane urip, pasrah wae, tenang. Kuwi sing paling manjur dalam hidup, Mas. Percaya karo cokro manggilingan. Tuh. Lan cokro Sudarsono. Cokro Sudarsono kuwi sebuah kawruh yang memegang ilmu cokro manggilingan. Dadi uripe Sudarsono, ngono lho, Mas. Gitu. Jadi orang yang percaya terhadap roda kehidupan senantiasa ada, percaya pada Allah bahwa hidup ini senantiasa berputar, maka hidupnya akan selalu mendapatkan Sudarsono. Sudarsono itu apa? Bahagia. Tuh ya. Jadi ya dinikmati wae, saatnya begini. Sing penting tan kendhat ing elinge marang Datullah Sang Hayu Qayyum. Hayu ngetokno Qayyum mlebu. Hayu ngetokno Qayyum mlebu. Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Pejangane Sunan Bonang nang Kalijaga nang gone pinggir Bengawan iki. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Tongkat dadi pring urip. Keluar masuk nafas ini. Ya. Sang Hayu Qayyum. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuh. Jadi cerita Sunan Bonang Duting Wawan dadi Mas itu wis di luar kendali Sunan Bonang ya kan. Itu sebagian dari wujud kehendak. Kawruhe Kanjeng Sunan Bonang. Kawruhe ngongkon ngono. Dia berarti ada bisikan. Dia tetap berpegang pada ya kayuku ya kayumu, tapi yang menggerakkan ada. Itu kalau orang-orang yang bertirakat ngono kuwi. Jadi tangane dadi papat, dadi 8, dadi pira wae cara guru. Dadi sing kene ngene tangane dhewe dadi papat. Cara guru kan ngono. Bergerak sendiri.
ada petugas-petugas yang melaksanakan Perumpamaannya ya. perumpamaannya itu. Maka tetap Lane Bathara Guru ki karo Kresna urunge mancung ini. Sing api-api urunge lah mancung ini. Iki kongkon mandeng pucuking grana. Oh. Perhatikan keluar masuknya nafas. Kang, kiamat ya ono gak Kang barane? Kiamat. Kiamat apa? Ya, kiamat akhir dari kehidupan dunia istilahnya. Kiamat kubro kan? Ya ada loh. Jadi pada akhirnya diakhiri ya. Iya iya loh. Kehidupannya nanti akan berakhir loh. Kalau nggak begitu nanti lah nggak ada Tuhan jadi satu. Dalam satu kesatuan awang wung. Balik asalnya awang wung, besok balik awang wung ora apa-apa maneh. Tapi jangan berbicara masalah waktu. Kita nggak boleh. Percaya saja. Balik awang wung ora apa-apa, besok bakal awang wung ora apa-apa maneh. Kan gitu. Kapan tidak bisa ditentukan. Istilahnya saatnya kembali ke semuanya jadi satu. Nanti kembali ke kehidupan abadi tadi. dat semua jadi datullah itu nanti. Setelah kiamat kubro, ya kan? Itu wallahu alam lagi. Itu hak prerogatif Tuhan lagi menyebarkan itu lagi. Kita ini bagian dari produk gagal apa sukses itu terserah Allah. Kalau kita produk gagal, ya kita dunia ini diselesaikan sudah. Produk gagal ini. Nanti bisa kehidupan di Mars juga bisa, itu juga dat semua. Di Jupiter terserah Allah. Yang penting kita percaya saja bahwa dunia ini akan kiamat kubro. Bahwa alam ini akan kiamat, percaya saja. Balik ke awang wung. Setelah awang wung ada manifestasi yang bagaimana? Itu terserah Allah. Mungkin sing jari ini setelah kiamat kubro tulang sulbi kita dibangkitkan, itu wujudnya kita nggak tahu lagi. Gitu. Ada kehidupan lagi kan? Itu kita nggak tahu lagi. Yang penting percaya saja. Yang jelas kiamu itu sesuatu yang dihancurkan untuk diberdirikan, untuk dihidupkan. Karena kiamat itu kiamu loh ya. Kiamu itu mahal kiam. Kiamu itu berdiri tegak untuk menegakkan kehidupan yang baru lagi. Ada nanti. Entah apa. Mungkin kita dikumpulkan di padang mahsyar, jadi bisa. Percaya saja. Jangan nggak percaya. Mau percaya itu baik. Enggak apa-apa, itu ada pelajarannya. Percaya saja. Ada keadaan yang indah dan keadaan yang panas, percaya saja memang iya. Kalau di dunianya panas terus kok, kayak bisa kayak panas. Ya ada. Wujudnya wallahu alam. Ini ada, jangan enggak ada. Jangan enggak ada. Kalau kita mengatakan enggak ada itu tersesat nanti ya. Jangan. Enggak boleh. Karena saat ini pun kita sudah merasakan kok, ya kan? Panas, dingin, indah, nikmat. Susah itu merasakan. Kosong. Yang kosong siapa? Ahlul jannah ada loh. Yang menempati surga dan neraka. Tapi juga ada yang ahlul jannah. Yang tidak di surga dan neraka juga ada. Langsung balik nang Gusti cara parep surga. Iya kan. Ya, kita perungu. Ya iya ada. Jadi ada tempat di mana iya. kita berada di tengah-tengah. Iya. Bisa melihat ahli surga, bisa melihat ahli neraka. Iya kan. Itu juga ada. Tergantung tingkat mi'rajnya, Mas. Tetap ada itu. Karena manusia memang berbeda-beda. Gitu. Tergantung innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya.